Bisa tahu, ini bukanlah permen, tapi daging bebong fermentasi Vietnam yang dikenal dengan nama nem chua. Makanan ini dijadikan sebagai snack atau camilan daging bebong fermentasi yang bisa langsung dimakan. Hidangan ini dibuat dari campuran daging bebong tanpa lemak dan irisan kulit bebong yang difermentasi secara alami, lalu dibumbui dengan bawang putih, cabai, dan bumbu lainnya. Proses fermentasi membuat rasa nem chua menjadi asam, gurih, dan agak kenyal seperti sashimi. Dan aman dikonsumsi karena bakteri baik yang tumbuh selama fermentasi menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan patogen. Bisa lihat guys, wanita ini dengan lahapnya makan cacing laut. Ini adalah cacing nyale, yang merupakan lambang keberkahan dan rezeki bagi orang-orang di Lombok. Cacing ini cuma muncul setahun sekali di pantai selatan Lombok dan Sumbawa. Kemunculannya selalu disambut dengan festival bau nyale, di mana orang-orang berburu nyale di pantai. Konon dahulu Putri Mandalika menjelma jadi cacing nyale karena nggak mau membuat permusuhan antar pangeran. Apakah kamu tertarik makan cacing ini? Bisa tahu, ini adalah tempe busuk yang merupakan makanan khas suku Jawa guys. Biasanya mereka menyebut dengan nama sambal tumpang atau sayur tempe bosok. Tentu bahan dasar membuat sambal tumpang adalah tempe yang sudah membusuk atau hampir busuk yang telah berbau sangit, di mana semakin busuk rasanya semakin enak. Ternyata sambal tempe busuk sudah tercatat sejak 2 abad yang lalu di bumi Mataram pada kisaran tahun 1814 hingga 1823. Karena warga pribumi hanya memiliki sisa tempe yang tidak segar lagi, jadi mereka membuat kreativitas berupa makanan dengan ciri khas pedas, gurih, dan sedikit masam. Kamu pernah mencoba makanan ini? Bisa tahu, ini adalah Mbah Tarman, kakek berumur 74 tahun yang nikahi gadis berumur 24 tahun dengan mahar 3 miliar guys. Wah, mantap gak tuh? Dalam pesta nikahnya pun mereka ngadain bagi-bagi uang buat para undangan loh. Namun gegernya, setelah 2 hari menikah, ada seorang pria memviralkan video yang mengatakan bahwa Mbah Tarman membawa kabur sepeda motor milik mertuanya. Dan mahar berupa cek 3 miliar itu pun palsu guys. Nah, setelah ditelusuri, ternyata semua itu hoax. Mbah Tarman bukan kabur, melainkan sedang berbulan madu dengan istrinya di sebuah daerah. Dan si pria yang nyebarin informasi itu pun sudah meminta maaf dengan mendatangi rumah keluarga. Tapi dia tetap melaporkan Mbah Tarman ke polisi perkara cek 3 miliar yang menurutnya palsu, tidak masuk akal, dan tidak pantas dinormalisasikan ke masyarakat. Wah, gimana nih guys menurutmu? Bisa tahu, kebiasaan ini bisa membuat wajahmu nggak simetris loh. Selain faktor genetik atau cedera, ternyata wajah tidak simetris dapat terjadi karena mengunyah makanan dengan satu sisi guys. Otot wajah di sisi yang lebih sering digunakan untuk mengunyah akan bekerja lebih keras dan berkembang lebih besar. Sementara otot di sisi lainnya menjadi kurang aktif atau lebih lemah, membuat salah satu sisi tampak lebih menonjol. Selain itu, kebiasaan yang membuat wajah tidak simetris adalah tidur miring secara terus-menerus. Hal ini dapat memberikan tekanan berulang pada satu sisi wajah, yang lama-kelamaan dapat menyebabkan perubahan halus seperti kerutan atau garis tidur yang lebih dalam. Apakah kamu punya kebiasaan ini? Bisa lihat, ini bukanlah wanita muslim yang sedang beribadah, melainkan wanita Kristen Ortodoks. Kok pakai jilbab ya? Jadi dalam tradisi Kristen Ortodoks, perempuan mengenakan penutup kepala seperti jilbab, kerudung, atau veil saat ibadah bukanlah karena pengaruh budaya Timur Tengah, tetapi karena alasan teologis dan tradisi apostolik atau tradisi dari para rasul.
Sejak abad pertama, semua cabang gereja Kristen mula-mula termasuk di timur dan barat mempraktikkan hal ini. Dalam ikon-ikon lukisan kudus ortodoks, hampir semua perempuan kudus termasuk Maria, Bunda Yesus digambarkan memakai kerudung. Itu menjadi simbol kesucian, kerendahan hati, dan penghormatan kepada Tuhan. Dalam teologi ortodoks, ibadah liturgi adalah masuk ke hadirat surgawi. Karena itu, penampilan dan sikap di gereja menandakan kesadaran akan kesucian tempat itu. Menutup kepala dipandang seperti malaikat yang menutupi wajahnya di hadapan Tuhan. Jadi bukan sekedar budaya, tapi ungkapan simbolis dari kesalehan dan penghormatan. Bisa tahu, seperti inilah jalan jongkok yang dikritik televisi terkenal di Indonesia yang berakhir pemboikotan para santri terhadap televisi tersebut karena dianggap melecehkan nama pesantren dan kiai. Perihal jalan jongkok, dahulu di era kerajaan kuno Nusantara, penghormatan kepada kaum Brahmana atau raja yang sering diposisikan sebagai representasi dewa yang hidup diekspresikan melalui gerakan tubuh yang menunduk. Gesture ini adalah sebuah pengakuan hierarki spiritual dan kekuasaan absolut. Ketika Islam masuk, ia tidak menghapus total semua tradisi lokal, melainkan mengakulturasikannya. Kebiasaan membungkuk ini kemudian terserap ke dalam etika sosial lokal, bertahan lintas zaman sebagai simbol kerendahan hati dan tata krama. Namun banyak juga masyarakat yang pro stasiun televisi tersebut karena terlalu menghormati orang lain seperti kiai sekalipun. Dengan cara seperti itu dianggap feodalisme dan tidak pernah diajarkan Nabi sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu penghormatan dan tata krama kepada kiai sebagai guru yang telah banyak mengajarkan ilmu spiritual dan akhlak mulia. Menurut kamu bagaimana guys? Bisa tahu, seperti inilah pernikahan Muslim di Cina yang punya tradisi unik memadukan budaya Islam dan Tionghoa. Di kalangan Muslim Hui, lamaran dilakukan dengan sesuai syariat Islam, diiringi hadiah sederhana, bukan kemewahan. Akad nikah biasanya digelar di masjid, dipimpin oleh ahong yang merupakan sebutan untuk imam. Setelah ijab kabul selesai, pesta pun diadakan dengan diiringi musik dan hidangan yang tentunya halal. Warna merah jarang dipakai karena lebih identik dengan kepercayaan lain. Pengantin muslim lebih memilih warna hijau atau biru yang merupakan simbol kedamaian dan keimanan.